Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya berkesempatan bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu calon wali siswa baru TK Aisyah Sumoroto. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya ibu-ibu semuanya, atau juga bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak. Nama saya Wiwi Nuryati, alamat saya Sumoroto aja, dekat sini. Dan saya di TK ini sebagai koordinator guru Al-Quran metode UMI. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih asing dengan metode UMI. Apa toh metode UMI itu sebenarnya? Kok anak saya di TK mau diajar Al-Quran dengan metode UMI? Sebelumnya berangkat dari hadis bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka TK Aisyah punya keinginan untuk mengajarkan siswa-siswinya belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan salah satu usahanya adalah dengan memakai metode yang dinamakan dengan metode UMI. Apakah metode UMI itu? Metode UMI adalah suatu metode ya Bapak Ibu, suatu metode yang juga banyak, selain metode UMI itu juga banyak yang lainnya. Tapi di metode UMI ini sebuah metode belajar membaca Al-Quran, di mana metode ini membuat anak itu mudah belajarnya dan juga menyenangkan ketika belajar dan juga menyentuh hati. Makanya di dalam moto itu 3M: mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Jadi nanti diharapkan anak-anak ketika belajar membaca Al-Quran itu tidak seperti tertekan atau terpaksa. Anak-anak diajak untuk belajar dengan gembira, dengan menyenangkan. Dan dari metode UMI itu mengedepankan mutu. Jadi yang dipikirkan bukan cepatnya proses, tetapi bagusnya nanti hasil setelah dicapai, setelah anak melalui proses pembelajaran UMI yang nanti insya Allah itu akan dimulai dari jilid. Jadi ada beberapa jilid yang harus dilalui agar anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil, maksudnya dengan baik dan benar. Di metode UMI itu ada 6 jilid ya Bapak Ibu. Ada jilid pra, itu biasanya untuk anak-anak playgroup atau TKA. Kemudian jilid 1 seperti ini bukunya, ini jilid pra. Kemudian ini jilid 1, ini jilid 2, ini jilid 3, dan ini jilid 4. Sedangkan sebenarnya itu ada 6 jilid di UMI, kemudian ditambahi dengan kalau sudah selesai jilid 6 ada borib dan tajwid. Tetapi untuk TK itu standarnya sampai di jilid 4. Dan nanti apabila ada anak-anak yang ketika TKB itu sudah melampaui jilid 4, itu berarti termasuk anak-anak yang luar biasa. Alhamdulillah. Sedangkan ini nanti setiap jilid itu juga ada tahfidnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya
belajar membaca Al-Quran, tetapi ada tahfidnya. Setiap jilid itu nanti ada targetnya. Misalnya jilid 1, jilid pra itu targetnya surat Al-Fatihah yang akan diajarkan dengan baik dan benar. Kemudian jilid 2 itu targetnya jilid 1, kalau tadi jilid pra itu Al-Fatihah, jilid 1 An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Jilid 2 Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun. Jilid 3 Al-Kautsar, Al-Maun dan Quraisy. Kemudian jilid 4 Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr dan At-Takasur. Jadi nanti ketika putra bapak ibu itu sudah belajar Al-Quran, belajar metode Umi dengan jilid pra sampai jilid 4, itu nanti hafalannya sampai surat At-Takasur. Tetapi apabila ada ananda-ananda yang luar biasa yang bisa menghafalkan sebelum targetnya bukunya habis sudah hafal, itu bisa dilanjutkan dengan surat-surat yang lain sampai selesai juz 30. Dan itu sudah banyak yang terjadi. Anak-anak yang sekarang sudah TKB yang mau SD itu sudah banyak yang hafal sampai An-Naba, sampai An-Naziyat, Abasa, itu sudah banyak. Dan insya Allah nanti putra bapak ibu akan dibimbing untuk bisa menghafal dengan baik. Nah, di samping buku jilid, ini nanti ada buku prestasi ya Bu. Buku prestasi nanti akan diberikan dari TK, yang isinya buku prestasi itu nanti sebagai penghubung antara panjenengan sebagai wali siswa dan juga dengan pihak sekolah. Jadi jenengan tahu, guru juga tahu sampai di mana bacaan anak hari ini, terus hari ini anak mengulang atau lanjut, itu bisa dilihat di buku prestasi. Kemudian dalam setiap pembelajaran itu ada standarnya nggih Bapak Ibu. Jadi tidak pokoknya anak bisa menyebutkan huruf itu sudah bisa, tidak seperti itu kalau di Umi. Jadi harus ada standar-standarnya yang itu nanti ada di buku prestasi. Misalnya anak yang salah menyebut huruf dalam satu halaman itu sekali dan bisa membenarkan sendiri, itu nanti ada nilainya B misalnya, itu berarti boleh lanjut. Kalau dalam satu halaman Ananda membaca itu salah 2 kali, itu nilainya nanti B-, ya 3 kali yang B-. Kalau salah 3 kali bisa membenarkan sendiri, itu nilainya B-, itu boleh lanjut, tetapi harus diulang dari halaman yang itu tadi, baru boleh melanjutkan halaman yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi memang ada standarnya, standar tempo, standar makhrijul huruf itu ada di Umi. Jadi untuk penjaminan mutu ya. Jadi nanti diharapkan ketika anak-anak selesai jilid 6 itu anak-anak benar-benar sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau tartil dengan lancar, seperti itu. Kemudian tugas orang tua, tugas panjenengan semua di rumah nanti menyimak bacaan anak yang tadi dibaca sama gurunya di sekolah. Menyimak saja. Misalnya tadi di sekolahan baca halaman berapa, kemudian disuruh mengulangi lagi, dan jenengan tanda tangan di situ. Itu termasuk tugas penjenengan di rumah. Nah, untuk kenaikan jilid itu tidak ketika anak-anak selesai sampai halaman 40 itu anak-anak terus langsung naik jilid itu tidak, tetapi harus drill lagi dari awal
Braille itu diulang tapi cepat. Misalnya satu halaman bisa hanya 4 baris, dilihat kemampuan anak. Terus cepat, bisa sehari itu bisa, misalnya anak mampu bisa 2 atau 3 halaman. Terus nanti kalau sudah selesai sampai halaman 40 dan kelihatannya anak ini mampu, boleh diajukan ke guru koordinator untuk ujian kenaikan jilid. Itu ya, jadi memang benar-benar apa ya, benar-benar di apa ya istilahnya, benar-benar dijaga mutu dari pembelajaran Umi ini, agar nantinya anak-anak memang benar-benar terampil membaca Al-Quran. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Marilah kita bersama-sama membangun generasi Qurani agar anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan dicintai Al-Quran. Dan kalau anak-anak dicintai Al-Quran, tentu pasti akan dicintai oleh Allah. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.